kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan, Dokter, dari chat, yaitu yang pertama dari Dokter Melianta dari Kediri. Eh, ini izin bertanya kepada Dokter Ana, apakah boleh dijelaskan lebih rinci terkait landmark di mana tepat kita menusuk basa lamela untuk membuka ethmoid posterior, Dok? Ya, terima kasih Dokter Dian. Ya, terima kasih Dokter Melianta. Saya coba jawab ya. Jadi mungkin saya bisa sambil share screen ulang. Ya, saya pakai diagram yang lain mungkin ya sehingga bisa lebih jelas. Ya, jadi kalau kita ingin membuka lamela basalis, yang paling aman sebetulnya area di bagian pertemuan antara bagian vertikal dan bagian horizontal dari lamela basalis. Jadi kalau kita lihat pada diagram ini, kita bisa lihat kalau kita bertemu lamela basalis itu kan ada pars vertikal dan pars horizontal, sehingga kita bisa menusuk. Awal kita bisa menusuk di situ dulu, kemudian kita bisa lebarkan ke arah superior menggunakan kerisen atau cutting naik, dan kita juga bisa lebarkan ke arah eh, lateral, juga bisa menggunakan cutting yang naik. Itu menurut saya area yang paling aman ya, Dok. Jadi mungkin kalau pada video ini kita bisa lihat di sini kita pada video yang kedua ya, Dok. Jadi setelah kita mengambil bula ethmoid, kita bisa eh, tusukkan, kita bisa menggunakan J-Curet ataupun instrumen yang lain, Dok, seperti menggunakan eh, forceps naik atau cutting lurus. Itu kita bisa tusukkan di area sini, Dok. Jadi ini adalah pars vertikal dari lamela basalis, dan ini kursor saya ya, Dok, itu adalah pars horizontal dari lamela basalis. Kita bisa ditusuk di bagian ujung tepi bawah dari pertemuan antara pars vertikal dan pars horizontal. Biasanya setelah kita tusuk, saya selalu prefer untuk membuat lubang ke atas dulu, Dok. Jadi saya memakai kerisen biar lebih rapi. Jadi saya cutting ke atas, kemudian saya mencari konka superior seperti ini. Setelah saya menemukan konka superior, saya akan mengambil keseluruhan lamela basalis. Jadi bisa dimulai dari superior ke arah superior, kemudian ke lateral, kemudian kita bisa mengambil keseluruhan dari lamela basalis yang berada di sisi lateral dari potongan kita yang pertama tadi. Itu, Dok. Mungkin begitu, Dokter Dian. Dokter, terima kasih, Dok, atas penjelasannya, Dok. Eh, Mudah-mudahan membantu ya, Dokter Melianta. Kemudian ada pertanyaan dari Dokter Denis Anugrah. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, untuk persiapan operasi VES, apakah selain hipotensi, apakah perlu kita request kepada anestesi untuk bradikardi juga? Mungkin ini bisa dijawab oleh Dokter Desi Iriani. Kemudian sekalian, Dok, satu lagi, Dok. Ini apakah boleh kita melakukan pterigopalatin fosa injeksi sebelum operasi VES untuk meminimalisir perdarahan? Pada Dokter Desi, silakan, Dokter.
Terima kasih kepada Dokter Denis Anugrah ya untuk pertanyaannya. Ini untuk persiapan operasi VES, apakah selain hipotensi perlu request bradikardi? Jawabannya boleh. Memang bradikardi atau heart rate di bawah 70 ya, kalau bisa 60 lah, 60 70 itu nyaman untuk kita sebagai operator. Kalau dari literatur, anestesi akan memberikan beta blocker untuk menurunkan heart rate. Tetapi tentunya untuk menentukan pemberian obat tersebut sesuai dengan indikasi dan kontraindikasi pasien ya, karena ada beberapa pasien yang tentunya tidak boleh misalnya mendapatkan beta blocker gitu ya. Jadi tetap kita minta eh, konsiderasi dari dokter anestesinya. Makanya pada eh, presentasi saya tadi, saya lebih fokus ke apa yang kita sebagai dokter THT bisa lakukan. Jadi misalnya eh, anestesi sudah bilang maksimal udah nggak bisa dok 80 heart rate-nya tidak bisa diturunkan lagi misalnya. Nah, kita bisa cari jalan lain supaya nggak terlalu berdarah ya. Misalnya posisi reverse Trendelenburg-nya ditinggikan lagi atau kita repacking vasokonstriktor lagi gitu atau dari penelitian ada juga yang bisa pakai air hangat gitu ya. Jadi memang presentasi presentasi saya tadi lebih fokus di kitanya sebagai dokter THT ya. Mudah-mudahan nanti di acara seminar kita juga mengundang dokter anestesi supaya eh, kita bisa dapat point of view dari anestesinya. Mungkin Dokter Denis juga kalau mengikuti bisa bertanya besok di acara simposium tanggal 22 Juni besok minggu depan ya. Oke, untuk pertanyaan kedua masih dari Dokter Denis ya. Apakah boleh kita lakukan pterigopalatin fosa injeksi? Ya, ini betul ya dari penelitian Prof. PJ Walmart ya. Ini dilakukan injeksi pterigopalatin ini pada pasien dan hasilnya memang improve surgical field ya. Jadi boleh boleh sekali. Kalau saya biasanya pakai pterygon palatin injeksi ini kalau polipnya penuh. Jadi pasang topical vasoconstrictor nggak bisa atau pada tumor atau pada masa yang memang kita mau ngeblok perdarahan sumber perdarahan dari sphenopallatina. Jadi kalau untuk detail tindakannya itu ada di buku beliau Prof. PJ Walmart itu ada di buku. Memang tahun lalu saya eh, sempat share tentang cara injeksi pterogopalatin ini, tapi yang sekarang saya lebih mau fokus ke vasokonstriktor sama obat-obatan. Jadi saya memang eh, ngilangin tuh satu slide tentang pterogopalatin kuas saya. Mungkin kalau nanti ikut apa workshop testnya kita bisa coba ya. Bahkan kalau di kadaver kita bisa eh, elevasi mukosa palatinnya dan kita bisa lihat foramen eh, pterygopalat pterigopalatinnya ini. Ya, mungkin begitu jawaban saya. Kalau ada tambahan dari Dokter Ice dan Dokter Ana, silakan. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya dok. Untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu eh, pada dokter pada Mungkin dok pada dokter Ice atau mungkin bisa pada dokter Ana dulu ini sebelumnya. Eh, Bila secara tidak sengaja kita mencederai ductus lacrimalis, apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa jawab dokter. ya, terima kasih Dokter Dian. Ya, saya coba jawab ya. Jadi tadi salah satu yang harus kita hindari pada saat kita melakukan MMA atau middle meatal antrostomy itu adalah mencederai ductus nasolacrimalis. Dari literatur yang saya baca, sekitar 1% kejadian cedera ductus nasolacrimalis pada pasien-pasien yang dilakukan VES. Nah, dari 1% tersebut, itu kalau tidak salah sampelnya sekitar 46 sampel, itu hanya didapatkan eh,
satu yang mengalami keluhan epipofora. Nah, kemudian jadi sisanya sebetulnya walaupun tercederai itu tidak mengalami keluhan, Dok. Nah, jadi kita bisa melakukan wait and see sebetulnya. Jadi kalau sudah terlanjur ya, Dok, jadi kita cutting atau kita lakukan waktu kita uncinectomy, kemudian kok kepotong sekalian ductus nasolatrimalisnya, kita bisa berharap terjadi wound healing yang baik sehingga pasien tidak ada keluhan. Tetapi apabila ada keluhan, mau tidak mau kita harus melakukan tindakan terapeutik, Dok. Biasanya kita konsulkan dulu ke Mas Jawat Mata, kemudian di assessment dari beliau. Setelah terasesmen akan dilakukan endoscopic DCR. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih dok. Mungkin tadi pertanyaan tadi mengenai apa namanya pengalaman operasi VES, apakah perlu hipotensi? Mungkin ada masukan dari Dokter Ice, mengingat banyak sekali pengalaman dari beliau ya Dokter Dian. Iya dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sama-sama ya, sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan pengalaman di dalam perjalanan waktu ya. Makin lama makin banyak yang kita temui ternyata ya. Memang hipotensi itu perlu sekali ya. Jadi tadi ada sedikit perbedaan pendapat mungkin waktu saya sampaikan pertama kali bahwa pre-op itu harus dapat antiinflamasi dan antibiotik. Kemudian di akhir cerita Dokter Desi bilang tidak perlu antibiotik dan antiinflamasi. Nah ini golongan klasik dan golongan modern. Jadi jadi itu bukan suatu pertentangan yang perlu dipertajam ya. Jadi memang itu berdasarkan pengalaman saat saya dulu mengikuti course-course di eh, zaman saya ya bersama Dokter Dama, Dokter Dani, tapi Dokter Dani ini peralihan antara klasik dan modern ya. Jadi dulu kami melakukan itu karena begitu sangat khawatir dengan inflamasi karena kronik itu kan ada inflamasi ya yang terus-menerus. Ya. Dia juga sering terjadi eksaserbasi akut pada saat berjalannya kronik ini. Nah, batuk pilek, PUT gitu ya. Sehingga kita profilaks itu diberikan untuk mencegah terjadinya perdarahan pada saat operasi. Karena pada waktu itu kita belum menggunakan coater yang bipolar. Ya, jadi kita begitu masih klasik. Kalau sekarang kita sudah punya bipolar, jadi sudah tidak terlalu berdebar-debar untuk melakukan tindakan-tindakan, misalnya terjadi suatu perdarahan. Ya, hipotensi penting sekali kan dokter anak kita sudah mengalami sendiri ya. Jadi kalau profuse sekali seperti grading yang disampaikan oleh dokter Desi tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah di 4, 5 nih, sepertinya kita sudah sedikit harus lebih waspada dan hati-hati dalam melakukan melanjutkan tindakan ini ya. Kalau tadi katanya dokter anestesi sudah pol ini udah nggak bisa turun lagi gitu ya. Ya, memang kita harus berusaha sendiri bagaimana caranya sambil berdoa. Ya, mudah-mudahan turun. Ya, kemudian kita lakukan aplikasi, ditampon dulu, kita kerjakan yang lain dulu. Nanti setelah dikerjakan yang lain kembali lagi ke situ, ke tempat yang berdarah tadi ya. Alhamdulillah sudah kering, jadi kita sudah bisa melihat ya, lapangan pandang lebih jelas lagi. Nah, kalau belum kita tutup lagi, kembali lagi begitu. Cuman kadang-kadang ya ada beberapa anestesi yang mungkin eh, agak sedikit khawatir karena ada riwayat hipertensi dan lain-lainnya sehingga beliau tidak mau membahayakan pasien ya. Nah, itu ya hal-hal yang seperti itu harus kita bisa antisipasi. Jadi insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan tambah lebih
waspada untuk bagaimana mengatasinya. Itu Dokter Dian. Terima kasih. Terima kasih dokter atas jawabannya dok. Nah, ini masih ada lagi dokter pertanyaannya dok. Dari dokter Yulianto Haryono, mohon izin bertanya untuk dokter Rice, jika pasien dengan riwayat alergi berat terutama pada penggunaan antibiotik banyak golongan, bagaimana manajemen preoperasi dan postoperasi FAST pada pasien tersebut? Jadi pasiennya alergi antibiotik dokter, tapi banyak sekali alerginya dok. Oh Gitu, ya, itu Dok. pertanyaan yang bagus. Saya pernah mengalami itu beberapa. Jadi memang betul-betul alergi terhadap antibiotik. Ya. Dengan terpaksa kita tidak memberikan antibiotik per injeksi, tapi kita berikan per oral kalau perlu. Karena saat ini pasca operasi seringkali kalau semuanya bersih ya Dokter Ana, Dokter Deci, itu kita tidak melakukan tindakan dengan memberikan antibiotik. Yang penting pada saat operasi itu discharge-nya juga tidak terlalu mukopurulen, hijau, berbau yang menunjukkan ada tanda-tanda infeksinya itu ya. Kalau seandainya itu terjadi pun kita bisa irigasi sampai bersih dulu, kemudian antibiotiknya diberikan belakangan per oral gitu ya. Karena kalau per oral kan lebih aman dibandingkan kalau kita berikan secara injeksi. Tapi ada yang tidak diberikan sama sekali, hanya kita pantau-pantau saja gitu ya. Dengan itu ya alhamdulillah baik. Jadi kita memang harus evaluasi dan edukasinya tuh harus sabar betul untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih dokter Rica atas jawabannya dok. Jadi bisa diberikan setelah operasi ya dokter secara per orang ya dok. Untuk berikutnya dilanjutkan pertanyaan untuk dokter Ana dari dokter Ari PW ini dok. Untuk sphenoidektomi, apakah bisa dilakukan tanpa didahului etmoidektomi prosedur dok? Gitu dok. Mungkin bisa dijawab dok. Ya, terima kasih Dokter Ari untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya untuk tindakan sphenoidektomi kita mempunyai 3 jalur ya dok. Jadi jalur yang pertama itu adalah jalur transetmoid seperti yang tadi saya sampaikan pada video. Jadi ini mungkin bisa sebagai ilustrasi ya dok. Jadi kalau kita lihat struktur anatomi di dalam kafum nasi, kita bisa melakukan sphenoidektomi melalui transnasal. Jadi transnasal ini seperti yang tampak pada garis kuning. Kita langsung dok direct melewati konka media. Jadi antara konka media dengan septum nasi. Kemudian kita lanjut ke posterior. Kita menemukan konka superior. Kemudian kita cari ostium natural dari sphenoid. Kemudian kita lebarkan. Kita lakukan sphenoidotomi, kemudian kita bisa mengangkat jaringan patologis. Ya, kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan dokter, kita melalui transetmoid. Jadi melalui lamellar system yang tadi step by step seperti itu. Biasanya diperlukan pada kasus-kasus di mana ada inflamasi yang berat. Jadi ditakutkan kalau kita hanya membuka sphenoidnya saja pada ostium naturalnya, pasca operasi masih terdapat inflamasi di sinus paranasalnya, maka inflamasi ini tidak pernah sembuh. Sehingga kita perlu lakukan full host fast atau kita buka mulai dari ethmoid anterior sampai ke sphenoid. Nah, jalur yang ketiga ini kita bisa melalui transseptal, dokter. Biasanya kalau transseptal ini biasanya prosedur yang kalau di sini kami lakukan untuk tindakan-tindakan ETSS atau endoscopic transsphenoid sinus surgery bersama dengan dokter bedah saraf untuk approach ke arah sela. Jadi pada kasus-kasus tumor-tumor di daerah sela. Kalau transseptal ini kita betul-betul melakukan incisi seperti kita melakukan incisi septoplasti endoskopi, kemudian kita
sisihkan atau elevasi mukosanya sampai kita bertemu dengan dinding anterior dari sphenoid. Nah, kemudian kita akan bisa melakukan osteotomi atau kita buka ya dinding anterior dari sphenoid sehingga kita bisa akses sphenoid melalui transseptal. Jadi bisa selain melalui transetmoid, Dok. Demikian Dokter Dian, terima kasih. Baik dok, terima kasih dok. Jadi tidak hanya dengan etmoidektomi dulu ya dok, tapi bisa juga melalui cara-cara yang lain ya dok. Ya, semoga jawabannya memuaskan ya dok. Yang berikutnya ini lanjut ke dokter Anan ya dok. Satu lagi dok. Mungkin ini bukan hanya untuk dokter Ana, tapi mungkin dari pengalaman dari dokter Ice dan dokter Desi. Eh, Ini dari dokter Beni menanyakan, saya ada pengalaman melebarkan osteomaksila. Kontrol pertama sampai 2 bulan pertama terbuka dengan baik. Namun saat kontrol di bulan yang ketiga atau keempat, lubang osteumnya itu menyempit dok. Tata laksana apa yang sebaiknya dilakukan pos operasi untuk prevensi atau mungkin pencegahan tersebut dokter? Baik, saya Ya, coba jawab dulu mungkin ya Dokter Dian, nanti bisa ya. ditambahkan Dokter Desi dan Dokter Rijel. Terima kasih Dokter Beni untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang kita ketahui, selama penyembuhan luka itu apabila kita melakukan antrostomi atau kita membuka osteum ya, jadi idealnya untuk osteomaksila itu kita lebarkan ke posterior dan inferior. Kemudian kita harus membuang nih tulang processus uncinatus karena sisa dari tulang processus uncinatus ini kadang-kadang menimbulkan osteitis sehingga menimbulkan proses inflamasi yang tetap berlanjut sampai pasca operasi. Jadi kita harus pastikan processus uncinatus baik itu yang pars vertikal maupun pars inferior itu betul-betul sudah kita ambil. Kemudian mukosa nanti akan mengalami wound healing. Nah, selama wound healing ini sebetulnya mengalami sikatrik, Dok. Jadi dia akan memang menyempit sekitar 1 sampai 2 mili tiap bulannya. Jadi kita bisa memperkirakan besar dari osteum yang kita lebarkan untuk mencegah terjadinya penyempitan dari osteum ini. Untuk terapi tambahan mungkin bisa ditambahkan oleh Dokter Rica ya dok. Mungkin terapi medikamentosa tambahan apa yang mungkin bisa membantu untuk mengurangi cepatnya sikatrik ini dokter. Ya, makasih. Gini dokter Ana, kalau saya biasanya kalau menyempitnya itu tidak menutup, ya nggak apa-apa, ya biarkan aja karena nggak ada keluhan biasanya. Tapi kalau ada keluhan baru kita lakukan tindakan. Nah, untuk mencegah itu, nah, kita kan selalu cuci hidung dan intranasal steroid tetap dipakai ya sampai betul-betul healingnya sempurna. Kalau itu kita lakukan pada mulai saat proses penyembuhan pasca operasi, biasanya tidak terjadi penyempitan. Dan kalau tepat juga arah dari nasal steroidnya itu, ya cuci hidung nasal steroid, kalau dia bersih biasanya kan nasal steroidnya bisa kena ke tempat lukanya. Jadi dia akan membuat satu epitelisasi yang baik, ya. Epitelisasi yang baik, jadi tidak terjadi penyempitan. Itu pengalamannya. Ya dok, mungkin dari dokter Desi dok, silakan dok. Ya, setuju dengan Dokter Ica dan Dokter Ana ya. Sebetulnya saat kita melebarkan osteomaksila itu, kita lihat kondisinya juga ya. Karena di EPOS juga ada penelitian mau dibesarkan atau eh, sudah terbuka saja itu dari penelitian tidak ada perbedaan bermakna gitu ya yang pernah saya baca. Tapi kalau pengalaman saya, kalau misalnya Duranto operasi memang kotor ya, misalnya fungus bol atau polip yang besar itu memang sebaiknya dilakukan MMA, giant MMA ya, middle metal antrostomy. Jadi betul kata Dokter Ana,
semua tulang sisa prosesus uncinatus di inferior itu harus dibuang sampai fontanel posterior gitu ya. Jadi kalau memang kita buang fontanel posteriornya kemungkinan menyempitnya kecil sih, kecuali kalau kita masih meninggalkan fontanel. Dan sesuai dokter Ince, saya juga setuju kalau memang tidak ada keluhan dan waktu durante operasi juga kita misalnya odontogen yang pus aja kita cuci bersih itu nggak apa-apa, biasanya tidak menimbulkan keluhan. Ya, mungkin itu tambahan. Terima kasih dok. Jadi bisa dengan tadi mungkin insinatusnya ya dok ya. Kemudian diberi terapi juga sehingga dapat mengurangi untuk penyempitannya. Mungkin begitu ya dokter Beni. Kemudian banyak sekali nih dok pertanyaannya dok. eh ini ada dari dokter Dini Fitrilia yang menanyakan bagaimana penggunaan sphongostan pada pasien FES. Kemudian satu lagi ya dok, ini untuk dokter Desi bisa dijelaskan lebih spesifik lagi tentang penggunaan tampon adrenalin atau efedrin, gitu dok. Mungkin dua pertanyaan ini bisa dokter Desi jawab ya dok. Mari dok. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Dokter Dini mengenai sphongostan ya. Kalau tentang sphongostan, saya belum menemukan di EPOS jujur ya, cuma kami memang pakai ya. Jadi sphongostan itu bisa untuk hemostasis dan bisa untuk spacer. Walaupun dia tidak bertahan lama, sebetulnya kontrol 1 minggu tuh biasanya sudah nggak kelihatan ya, bisa campur sama blood clot itu udah nggak terlalu kelihatan. Nah, yang pengalaman kami di sini, eh, kalau misalnya dokter ada perdarahan di area yang kita ragu-ragu untuk melakukan bipolar ya, walaupun bipolar itu aman ya, misalnya perdarahan di batas lamina papiracea gitu ya, kita takut panasnya nyampe ke mata, kita bisa pakai sphongostan untuk mengurangi perdarahan itu. Cuma untuk pemakaian sphongostan ini memang harus kering betul. Jadi kita harus punya asisten yang bisa mengasisten dengan baik. Saya biasanya kalau diasistenin dokter Ana tuh enak banget. Jadi kalau di asistennya tuh enak ya kita bisa sambil kerja. Jadi harus betul-betul kering. Sphongostan itu kita tempel lalu kita keringkan dengan watches atau tampon 1/4. Jadi posisinya harus kering. Nah, itu bisa jadi hemostasis ya. Cuma jadi harus kering dari darah dulu. Itu sphongostan bagusnya itu. Kalau kita ragu-ragu untuk melakukan bipolar di area-area yang kita ragu ya. Takut panasnya jalar ke mata dan kena neuritis dan kita nanti jadi kepikiran ya, itu lebih aman pakai sphongostan dan sisanya biasanya kita masukkan untuk sebagai spacer. Tapi kalau untuk hemostasis pakai seperti Surgicel itu juga bisa ya. Jadi bahkan kalau Surgicel lebih eh, bagus ya untuk hemostasis dan nggak harus kering banget seperti pasang sphongostan untuk hemostasis. Mungkin dokter Ana mau nambahin dulu dong tentang Ya, sphongostan. terima kasih Dokter Desi. Ini kebetulan saya pernah membaca ya salah satu literatur, tapi mungkin sudah agak lama ya, sekitar tahun 2014 atau 15. Literaturnya itu membandingkan penggunaan sphongostan dengan cotton plus. Di situ memang disebutkan tidak ada perbedaan bermakna dari macam-macam produk sejenis, tetapi terdapat catatan memang pada penggunaan sphongostan terjadi impair dalam healing proses. Jadi wound healingnya itu menjadi terlambat pada 3 bulan pertama. Jadi memang kalau kita menggunakan sphongostan, terutama pada mukosa yang terbuka, kita harus lakukan debridement pasca operasi. Kalau di tempat kami memang terbiasa untuk melakukan debridement pada minggu pertama, kedua, dan keempat. Jadi harapannya wound healingnya tidak terhambat seperti itu. Cuman tetap kita mendapatkan
manfaat dari anti perdarahan dengan pemakaian sphingostan. Ya, mungkin itu bisa dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dokter Rica, Dok. Ini berdasarkan pengalaman saja. Jadi kalau nunggu kering betul, sepertinya agak susah Dokter Desi ya. Jadi kita memang nggak apa-apa, agak basah itu perdarahan sedikit-sedikit, malah nanti dibantu dihentikan oleh sphingostan. Memang teorinya harus kering, tapi pada pengalaman itu malah justru kita bisa membantu menghentikan proses perdarahan itu. Jadi perdarahan betul harus dilakukan debridement. Jadi sebelum minggu ketiga biasanya kita sudah harus bersih ya supaya wound healingnya bagus. Karena kalau sudah kita lakukan dibuka gitu osteometal kompleks nggak diapa-apain, nggak ditutup, kita juga khawatir ya nanti jangan-jangan mudah terkena infeksi ya. Ada krusta-krusta di situ yang lebih sulit lagi untuk dibersihkan. Gitu. Kasih. Baik dokter, terima kasih dok. Eh, untuk pertanyaan yang kedua, Dokter Desi, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi tentang penggunaan tampon adrenalin, dok? Ya, oke, adrenalin dan efedrin ya, ini berbeda ya dok untuk pengencerannya. Kalau untuk adrenalin khususnya tentang tampon, jadi topikal ya, bukan infiltrasi. Jadi kalau untuk topikal, di EPOS itu yang paling superior 1:2. Tapi jujur kami kerjakan di Karyadi 1:5.000. Jadi 1 cc epinefrin 1 ampul diencerkan dengan 4 cc aqua. Jadinya 1:5.000. Kalau yang di EPOS itu 1:2.000, berarti kita kasih 1 ampul epinefrin 1 cc ditambah 1 cc air, aqua atau NaCl. Jadi totalnya jadi 2 cc. Jadi 1:2.000. Nah itu topikal ya dok, bukan infiltrasi. Kalau infiltrasi minimal 1:80.000 atau seperti yang ada di PHK-in. Jadi 100.000 sampai 200.000 minimal 80.000. PHK-in itu 1:80.000. Itu epinefrin untuk infiltrasi. Sedangkan kalau efedrin, biasanya kami menggunakan efedrin di poliklinik karena efedrin itu pengencerannya lebih banyak, dok. Biasanya kita kalau di poliklinik kita encerkan 50 cc air ditambah dengan efedrin 1 cc itu sudah bisa menjadi vasokonstriktor di poliklinik. Jadi kita nggak usah kalau di poliklinik kan supaya nggak repot ya dok, kita bikin sediaan, ditaruh di botol, pasien datang tinggal dituang. Jadi kalau di efedrin kami gunakannya biasanya di poliklinik. Tapi kalau untuk operasi kami gunakannya adrenalin. Jadi kalau untuk adrenalin untuk topikal itu saya pernah ikut penelitian dari residen UGM juga ya. Untuk topikal epinefrin yang tidak kan berarti 1:1.000, 1:2.000, 1:4.000 itu tidak apa relatif itu aman. Jadi tidak akan tensi. Itu cuma kalau di EPOS dia bilang lebih fasik efek bifastik ya. Jadi kalau terlalu tinggi juga nggak berefek. Dari penelitian 1:2. Cuma kami yang di sini biasa 1:4, 1:5.000 itu juga sudah cukup nyaman ya dok selama di sini. Mungkin dokter Ana, tambahin. Dokter Richard. Memakai itu lama ya, jadi cukup 1:4 itu kita sudah diajarin nama guru-guru maha guru dulu. Dulu Dokter Dama, Dokter Endang, Dokter Rusdian, segala macam itu beliau berpengalaman itu mengikuti eh, ya kami mengikuti itu dan ternyata alhamdulillah aman ya, makanya 1:4 itu sudah cukup mengurangi perdarahan asal tidak tergesa-gesa. Jadi kita aplikasikan di tempat yang betul ya, kemudian kita tunggu, kita sabar aja nunggu sambil mengerjakan yang lainnya apa gitu ya. Mungkin nanti setelah 5 menit, 10 menit gitu, biasanya 5 menit sudah cukup juga, sudah kita bisa melakukan tindakan-tindakan
Dokter Ana, pengalamannya silahkan. Terima kasih dok, kurang lebih sama dok, sudah dijelaskan jelas sekali tadi dokter Desi dan dokter Ica. Ya, Dok. Ini masih ada 3 pertanyaan ya, Dok. 2 pertanyaan untuk Dokter Rice. Mungkin saya bacakan dulu, Dok. Yang pertama ini dari Dokter Deti Fitria. Apa mungkin bisa terjadi komplikasi neuralgia trigeminal 1 bulan post operasi FAST? Itu yang pertama ya, Dok. Kemudian yang kedua, ini ada titipan pertanyaan, eh, obat herbal apa yang perlu diperhatikan dokter sebelum operasi? Jadi ada 2 pertanyaan, Dok. Terima kasih Dokter Fitri, ya pertanyaan yang bagus. Sebetulnya trigeminal ini agak jarang ya pada FAST karena kita tidak apa namanya, tidak sampai ke lokasi itu gitu ya, kecuali kalau memang ada insiden yang tidak disengaja itu ya. Kalau memang itu terjadi ya kita biasanya kirim ke rehab medik ya untuk diberikan terapi sinar itu ya, infrared ya kalau nggak salah ya, Dokter Ana, itu infrared ya. Terus kemudian juga eh, diberikan terapi roboransia ya, roboransia yang bisa di apa secara peroral. Tapi kalau memang nanti keluhan itu berlanjut, biasanya kita konsul ke bagian neurologi untuk bisa ditangani dengan baik. Alhamdulillah pengalaman saya kalau trigeminal pain itu belum pernah itu. Mungkin Dokter Ana dan Dokter Eci nanti bisa kalau ada pengalaman trigeminal pain ya. Kemudian yang kedua, ya obat herbal itu. Obat herbal itu terutama yang jamu-jamu dan kalau kita banyak kenalan itu ya dari eh, teman-teman yang itu biasanya golongan-golongan seperti piahong, binahong itu ya segala macam itu kita memang hindari karena kita tidak tahu persis apa isinya ya. Yang kita khawatirkan itu adalah obat-obat antiplatelet ya sehingga nanti proses pembekuannya jadi terganggu. Karena pengalaman dulu senior-senior Prof. Heri, Prof. Bambang itu untuk operasi THT sudah wanti-wanti. Nanti kalian harus selalu edukasi jangan minum obat-obat herbal ya, ya yang kita tidak tahu apa isinya karena lebih baik kita stop dulu 5 hari 6 hari ya atau 1 minggu ya, supaya kita aman karena pas waktu itu beliau almarhum itu pas melakukan koreksi waktu itu ya terjadi perdarahan yang tidak dapat apa ya yang memerlukan effort untuk bisa menghentikannya ya. Eh, Terus kemudian yang satu lagi beliau melakukan adenotonsilektomi almarhum Prof. Heri itu saya ingat sekali sampai beliau memasang alat ya untuk bisa menampon di daerah fosa paring itu sampai 2 kali 24 jam. Nah, itu ya waktu itu. Jadi beliau waktu-waktunya itu untuk THT itu karena mukosanya memang banyak pembuluh darah. Jadi itu sebabnya beliau memberikan apa nasihat seperti itu, edukasi. Ya, saya kira tidak ada salahnya untuk kita ikuti karena kita mungkin eh, jangan coba-coba daripada nanti kita menghadapi hal-hal yang mungkin kita agak sulit ya. Lebih baik kita minta pada pasien, kita berikan edukasi yang baik. Pasien nurut kok. Semua pasien pre-op itu kalau kita beritahu dengan baik dan diberikan penjelasan, ya, nggak usah bilang nanti perdarahan, nggak usah bilang gitu, karena memang tidak dianjurkan di THT ini, ya. Nah, sudah mengerti. Terima kasih. Baik, Dokter Ica, terima kasih atas jawabannya, Dok.
Jadi mungkin untuk dokter Deti tadi sudah dijelaskan ya dok. Kemudian untuk tadi titipan pertanyaannya, jadi jangan coba-coba untuk menggunakan obat herbal dan lebih baik dihindari untuk menggunakan obat herbal sebelum eh, tindakan operasi begitu. Satu lagi, ini pertanyaan terakhir ya dokter. Untuk dokter Ana mungkin dari dokter Beni kembali dok. Nih, karena face frontal butuh alat khusus, sementara di rumah sakit alatnya sangat terbatas. Masih adakah tempat untuk eksternal frontal sinustomi dok? Ya, terima kasih Dokter Beni untuk pertanyaannya. Ya, jadi kalau mengenai eksternal frontal sinusotomi, sebetulnya masih bisa dilakukan dok untuk beberapa indikasi. Tapi kembali kita pada prinsip FAST dulu ya dok. Jadi kita melakukan tindakan FAST itu sebetulnya tujuannya salah satunya adalah mengembalikan fungsi sinus kembali normal seperti fungsi fisiologisnya. Jadi apabila terjadi sinusitis frontalis akibat tertutupnya resesus, kalau kita lakukan eksternal frontal sinusotomi, memang pasien akan mengalami perbaikan dari gejala. Tapi apabila penyebabnya tidak dihilangkan, tentu saja akan terjadi kemungkinan terjadi rekarensi bisa lebih besar, dok. Tapi memang penggunaan teknik eksternal ini masih dipakai terutama pada kasus-kasus misalnya pada kasus mukosil ataupun ada kelainan di frontal bagian lateral, di mana dengan endoskopi itu sulit untuk menjangkau area yang di lateral frontal, dok. Mungkin demikian penjelasan saya. Baik dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya dokter Beni. Dan terima kasih dokter atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa membantu dan menjawab semua pertanyaannya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa ikut di acara workshop fest ya dok. Gitu. Kalau yang belum bisa tahun ini mungkin bisa antri dulu mungkin dari sekarang sehingga bisa untuk periode workshop fest tahun berikutnya. Ya dok, sepertinya ini kita sudah di penghujung acara untuk sesi pertama lecture fest. Demikian, izin saya tutup ya dok. Demikian acara pre-event fest lecture pada hari ini.